Nama saya Ibu Yusri, punya usaha tahu Tiga Sutra. Alamatnya Beji, Jalan Insinyur Soekarno, nomor 54, nomornya 085 785 465 340. Saya awalnya jualan gorengan segalanya saya coba. Terus ada lain-lain ya gorengannya, banyak macamnya. Tapi yang tahu ini kok laku banyak. Tahun 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Awal membuat jualan gorengannya, ya. Terus orang-orang kok mencari tahu ini gitu ya. Terus lama-lama ada yang jualan ke pasar kok laku. Ya diteruskan aja. Langsung ke Jember ada, terus ke Pasuruan juga ada. Kan Jombang ya pernah. Awalnya kan lembut tahunya. Tiga ini nama saya. Tahu tiga sutra. Sutra itu kan lembut tahunya. Kalau dimakan lembut, dalamnya meleleh. Tapi keras, dalamnya meleleh. Bedanya enak, gurih gitu. Enak. Iya, dari tahu lainnya ini bisa. Saya berbagai macam pekerjaan saya coba, Mbak. Tapi yang membawa hoki ini tahu, gitu loh. Yang membawa hoki tahu. Awalnya saya jual gorengan, lalu ada orang yang membeli langsung cash. Saya nggak pernah menitipkan ke toko-toko, itu nggak pernah. Saya bayangkan kalau menitipkan ke toko-toko itu bisa kembali, saya bisa rugi gitu. Rugi kalau tahu itu sudah 3 hari sudah nggak terpakai, sudah dibuang. Kalau 3 hari sudah nggak laku lah. Cuma 3 hari, soalnya kan nggak pakai pengawet, Mbak. 3 hari harus habis. 3 hari, nggak tahu ya. Kalau di kulkas mungkin lebih panjang waktunya, mungkin sampai 5 hari kuat. Saya nggak pernah menitipkan, Mbak. Sampai sekarang saya nggak pernah menitipkan. Orangnya beli ke sini sendiri, gitu. Kalau gitulah, kalau menitipkan kan. Misalnya ada rusaknya kan bisa kembali ke saya nggak terima retur gitu. Ini proses untuk membumbui saja supaya enak rasanya gitu loh. Langsung nggak pakai konsumen, jadi langsung goreng gitu. Saya nggak pernah jual online, Mbak. Kalau yang ambil dari saya itu ya di online kan gitu. Nggak pernah saya
mengolenkan gitu, nggak pernah. Ya. Saya 6.000 Mbak, segini nih, seplastik ini 6.000, ini isi 10, ini isi 10 Mbak, 10, iya, 6.000, sama, tapi kan isinya beda, kalau di box, kalau box kecil ini isinya 8, harganya 6.000 juga, sama. Jadi semuanya Sama. Tapi kalau di gelas isi 9. Harganya juga sama, beda isi. Sesuai pesanan, harus pesan dulu ke saya, terus saya bikinkan. Nanti kalau saya bikin terus nggak ada yang beli, kan seakan gitu loh. Saya harusnya ada pesanan, lalu habis semua. Nggak pernah nandon gitu, nggak pernah. Menghubungi saya dulu, kan ini sesuai pesanan. Iya, nomornya 085 785 465 340. Langsung ke sini di Beji, Jalan Raya Insinyur Soekarno nomor 54 Beji, atau depan Masjid Al Hikmah. Setiap hari buka, siang malam, satu hari satu malam, bikin 2 kali. Jam produksinya kalau siang jam 1 siang, kalau jam malam jam 1 malam. Saya enak gitu Mbak, jadi fresh semua, jadi di Batu itu anget gitu, terus ke Pasuruan kan kirimnya ya sore, bisa anget, fresh juga gitu. Semua fresh, nggak ada yang minus. Ambil sendiri ya, luar kota juga ambil sendiri. Kan reseller itu datang sendiri ke sini, terus dia jual ke pasar atau ke konsumen lainnya, enggak tahu saya. Yang untuk pagi orangnya ke sini sendiri ambil tahu, enggak pernah ngantar Mbak. Kalau awalnya saya sendiri, packing sendiri, ambil sendiri, ya cuma sedikit Mbak. Kalau lama-lama capek Mbak, yo cari karyawan, bisa bagi-bagi rezeki ya. Kalau perempuannya 5, lakinya 2. Awalnya itu permintaan banyak, soalnya pertama kali saya yang bikin tahu ini, saya pertama kali, jadi permintaan itu banyak gitu loh. Terus lama-lama iya sampai 40 kerat itu Mbak, ya nggak ngatasi kalau sendiri ya saya cari karyawan ya. Terus lama-lama kan banyak yang bikin tuh Mbak, ya enggak apa-apa, wis ini sudah rezeki, sudah banyak. Saya mikirnya ya mau bikin sendiri, tapi kan aduh modalnya itu enggak ada. Lahannya juga butuh lahan banyak Mbak, enggak enggak bisa, butuh lahan banyak bikin tahu itu ya bersih gitu. Untuk khusus yang goreng itu di Suhat
ada tahu 3 sutra suhat. Tadi batu anak saya. KUA, depannya KUA. Mulai jam 5 sampai habis, Mbak. Sampai selesai mungkin jam 10-an. Bawang, kunir bubuk, bawang, masako, penyedap, sudah dicampur air. Oke Bu, jadi ini hasil jadinya kalau tahunya ini digoreng ya Ibu ya. Jadi mungkin kalau bedanya dari tahu biasa itu dia hampir-hampir mirip kayak tahu Sumedang nggak sih Bu ini sebenarnya? Iya, hampir mirip. Hampir mirip. Nah, bisa diceritain dong Ibu awalnya nih sebelum punya usaha sendiri, punya gudang sendiri Bu. Diceritakan dong awalnya Ibu itu sebagai apa sih gitu, kerjanya apa sih awalnya itu? Aduh, saya ini apapun saya kerjakan, mulai dari
nyuci Mm-mm. nyuci baju orang-orang itu, Mm-mm. terus nyuci apa piring Mm-mm. untuk orang hajatan, Mm-mm. terus ngojek juga Mm-mm. saya alami, terus nguli batu pernah saya, ya nguli batu, terus ya jualan-jualan apa gitu nggak berhasil, Mbak. Mm-mm. Jualan ini nggak berhasil, jualan ini nggak berhasil. Lalu saya coba gorengan ini, ya langsung ada orang yang beli banyak. Gorengan tuh suka, tahu ini suka semua. Antri, Mbak, yang beli itu antri. Lalu ada orang yang beli mentahan gini, mentahan diambil gitu ya. Terus orang di pasar konsumennya suka gitu, banyak. Satu orang itu hampir 700 bungkus. Oke. Satu orang untuk pasar Batu, untuk pasar Pasuruan, Jember juga banyak, Mbak. Ke Surabaya ya, 1 minggu sekali ke Surabaya. Oke, nah ini untuk satu hari produksi itu biasanya menghasilkan berapa banyak sih, Bu? Maksudnya berapa banyak bungkus gitu dalam satu hari produksi gitu? Iya, 800 bungkus. 800 bungkus Iya. itu satu hari produksi, akumulasi siang sama malam itu tadi atau Iya. cuman siangnya aja gitu, Ibu? Siang malam Siang malam itu satu hari 800 bungkus. 800 bungkus. Dan itu sudah pesanan semua atau Sudah gimana, Ibu? pesanan semua. Oke, jadi pesanan itu sekarang hampir tiap hari ya, Ibu ya? Setiap hari, Mbak. Oke. Iya. Kalau dulu ya lebih, Mbak. Ini kan saingan banyak. Terus tahu saya ini mahal sendiri, Mbak. Rata-rata di bawah saya yang tahu sutra ini. Tapi malah tetap rame ya, Ibu ya? Tetap rame. Untungnya tetap alhamdulillah Iya, tetap rame. iya. Nah, selama pandemi ini gimana sih, Bu, untuk penjualannya sendiri, apakah menurun ataukah malah meningkat atau ya biasa-biasa aja kayak sebelum pandemi sih, Bu? Alhamdulillah tetap, Mbak. Tetap seperti biasanya. Nggak ada, Jadi nggak terdampak nggak ya, Bu ya? Iya, nggak terdampak. Oke. Nah, ini sendiri untuk kiat-kiat mungkin tips dari Ibu sendiri yang merintis dari nol banget gitu ya, Bu ya. Untuk yang mau memulai bisnis tuh apa sih yang perlu diperhatikan gitu, Bu? Kalau yang mau memulai usaha gitu kan, ibunya ini merintisnya dari nol banget gitu ya, Bu ya, sampai punya gudang sendiri lah gitu sekarang. Nah, pesannya apa sih yang mau memulai usaha gitu, Ibu? Sabar. Apa yang kehendak dalam hati dituruti aja. Mau jualan ini, ayo dituruti aja. Lama-lama ada usaha untuk ini yang cocok ini gitu. Jadi enggak dalam hati ini loh. Dalam hati dituruti ini jualan ini dituruti aja. Nanti ada sendiri yang semua dicoba iya, gitu ya, Bu dicoba. ya. Jangan pilih-pilih pekerjaan, coba aja, dilalui. Ini mau jualan ini, dilakukan. Jualan ini dilakukan. Nanti kalau sudah cocok ya itu, cocoknya jualan ini. Gitu. Oke, jadi memang harus kalau jualan itu harus dicobain satu-satu biar tahu mana yang cocok sama orangnya, yang cocok sama pasarnya juga mungkin gitu ya, Bu ya. Iya. Omset awalnya, Bu, pemasukan awalnya berapa sih, Bu, dari jualan tahu ini sendiri? Awal dulu. Awalnya. Aduh, saya itu enggak prediksi waktu itu enggak tahu ya. Pokoknya kita bisa makan, bisa bayar uang orang-orang gitu. Guys, hasilnya ini. Hasilnya untuk ini. Enggak pernah ngitung ya, ngitung pastinya. Nah, untuk sekarang sendiri mungkin omsetnya sudah sampai di 2 digit mungkin, Ibu? Puluhan juta sampai? Satu bulannya? Iya, per bulannya. Iya. Kalau maksudnya bersihnya ya. Bersihnya. Kalau bersihnya itu ya nyampe 15. 15-an ya. Ternyata lumayan banyak ya, Bu ya, walaupun cuman
tahunya tadi harganya cuma 6.000 gitu ya. Iya. Anggapannya 6.000 tapi omsetnya bisa sampai 15 jutaan gitu, Iya, udah itu lumayan kan banget. sudah pasti Iya, betul. Untuk bayar karyawan sudah. Karyawan sekarang jumlahnya ada berapa sih Bu totalnya? Totalnya semua 7 karyawan. 7 karyawan. Oke, nah 7 karyawan itu selama pandemi itu ada pengurangan karyawan atau enggak tetap aja gitu? Enggak ada berarti Kasihan, ya? Mbak, kalau iya, dikurangi betul. itu. Dan gimana wong cari makan susah ya. Ya apa dibagi gitu loh. Apa dibagi, rezekinya dibagi. Iya. Nah, untuk kendala dari penjualannya sendiri ada nggak sih Bu? Mungkin entah dari pembuatannya atau dari penjualannya ada kendala nggak sih Bu selama ini? Iya, selama ini kan banyak yang bikin Mbak. Banyak saingan harga, saingan enak ya, saingan rasa. Betul. Nah, kalau saingan dari rasanya sendiri nih, yang bikin beda tahunya Ibu Tri sendiri sama mungkin tahu sutra lainnya itu apa sih Bu ciri khasnya dari tahu 3 sutra ini sendiri? Iya, ini bisa crispy Mbak ya, bisa crispy, ya enak, gurih ya. Nah, ini untuk kedepannya ada mau coba usaha lain nggak sih Bu selain tahu ini, atau cuman nerusin tahu ini aja, atau mungkin tahunya ada varian lain gitu Bu mungkin? Iya, saya mau ada varian lain nanti. Nanti ditambahi apa gitu. Oke. Nah, ini untuk pengiriman sendiri, kalau ada yang tanya gitu mau kirim ke luar Jawa gitu, apakah bisa Bu? Karena kan tahannya hanya 3 hari ya. Kalau untuk kirim ke luar Jawa berarti belum bisa ya? Kalau kirim ke luar Jawa, ini mateng aja, mateng disimpan ke freezer. Nanti di freezer di packing kayak apa diapakan ya? Di packing. Kayak frozen food gitu? Kayak frozen food ya. Iya, dikirim sana bisa. Berarti pengiriman, oke, berarti pengiriman ke luar Jawa bisa ya Bu ya? Iya. Oke, kan biasanya ada. Iya, untuk ini sudah matang. Nah, kalau yang sudah jadi gini biasanya jualnya per biji atau per porsi gitu Ibu? Per porsi. Per porsi itu harga berapa? Mulai harga berapa kalau tahunya sendiri yang sudah matang seperti ini? 10.009. 10.000 isi 9 porsi ya. Itu yang jualan di Soekarno-Hatta dan di Sisir itu ya Bu ya, katanya ya? Iya. Oke, dan bukanya dari jam 4 sore ya? Jam 5 ya. Jam 5 sore sampai? Jam 5 sampai habis. Sampai habis gitu, oke. Nah, biasanya untuk yang sudah matang ini sendiri pasti setiap hari pasti habis nggak sih Bu, atau Habis. setiap hari Setiap pasti hari habis? Oke. Nah, ini untuk pemasukannya sendiri pure dari yang mentah ini atau ada campuran dari yang matang sendiri Bu untuk pemasukannya sendiri? Yang mentah aja. Saya nggak pernah goreng Pak. Oke. Nah, untuk yang jual yang matangnya sendiri ini dikelola oleh siapa Bu? Oleh anak saya. Anak-anaknya Iya, berarti ya. anak saya. Oke. Nah, untuk mungkin harapan Ibu ke depannya untuk usaha Ibu sendiri apa sih? Harapan ke depannya? Mau punya kayak pabrik sendiri kah untuk bikin tahunya langsung gitu, atau seperti apa sih Bu? Enggak, sudah. Pokoknya lancar aja. Lancar aja. Ribet bikin tahu itu. Enak ngambil ya Bu ya, berarti ya di sini tinggal ngeracik bumbunya aja gitu. Mungkin kedepannya mungkin nanti ada varian-varian yang lain ya Bu, mungkin ada rasa balado kayak gitu kan ada ya gitu. Sekarang ya Bu ya. Oke, kita doakan semoga nanti ada ya Bu ya varian lainnya dari tahu 3 sutra ini sendiri ya Bu ya. Untuk varian lain ada. Oke, nah ini Rasa gitu ya. Oke, nah ini pesannya buat yang mau memulai usaha deh Bu, terakhir apa? Khususnya kalau mau mulai usaha tahu juga nih sama dengan Ibu Tri gimana? Ya tekun aja, sabar ya. Kalau jualan sedikit ya jangan ngeluh gitu. Harus semangat bekerja. Oke. Nggak pantang menyerah.
Pokoknya harus semangat, harus nggak boleh menyerah, semuanya dicoba. Karena gagal itu biasa ya kalau usaha gini ya Bu ya, biasa. Biasa ya. Karena masih nyoba gitu Awal, kali ya, iya. masih awal, masih Iya. nyoba gitu. Oke, terima kasih sekali Bu Tri sudah diajak mampir ke tempat pembuatannya, tadi sampai packingnya juga, disuguhi tahu yang matang juga. Terima kasih banyak. Iya, iya, Terima kasih Bu Tri ya, semoga sukses usahanya ya. Amin.